Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan jikalau hari ini kita dapat bersama-sama beribadah. Saat ini marilah kita persiapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita menaikkan pujian dengan hati bersyukur. Kita buka suara kita dengan hati bersyukur, kita memuji Tuhan kita. Sungguh Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus senantiasa dengan hati yang bersyukur karena Tuhan telah memberikan putranya Yesus Kristus bagi kita. Mari sama-sama kita naikkan lagi sebuah lagu pujian, Allah mengerti, Allah peduli. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan
Allah peduli. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang peduli, Bapa yang mengerti akan segala macam persoalan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang dengan rendah hati di hadapan Engkau, mengakui Tuhan segala dosa, segala kesalahan yang kami perbuat, baik sengaja ataupun yang tidak sengaja. Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Engkau, dan perbuatan-perbuatan perkataan yang juga menyakiti saudara-saudari kami. Pada saat ini kami berdoa, Tuhan Yesus, ampunilah kami. Kami memohon sekali lagi, biar darah-Mu yang kudus menyucikan hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan sekali lagi Bapa untuk masuk ke dalam hadirat. Bapa yang di surga, pada hari ini kami kembali menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi di hadapan-Mu. Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan, kami masih dapat beribadah kepada Engkau. Dan ini adalah suatu anugerah yang terindah Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap kami pribadi dimanapun kami berada. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kayak Roh Kudus-Mu yang berotoritas di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu, tema khotbah untuk hari ini adalah damai yang sejati. Di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 disebutkan bahwa Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah dan yang kita puja, disebut sebagai Raja Damai. Hari ini jika sungguh Dia adalah Yesus Kristus dan Dia adalah Raja di dalam hidup kita, apakah kita masih mengalami kedamaian tersebut? Atau mungkin sekarang kita di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, damai itu seakan-akan pergi dari hidup kita. Bapak Ibu, kemanakah kita mencari damai itu kembali? Marilah hari ini kita bersama-sama merenungkan sebuah bagian di dalam firman Tuhan yang berbicara tentang kedamaian yang sejati. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita tentang betapa pentingnya sebuah kedamaian di dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa menjalani hidup dengan baik dan produktif kalau kita tidak memiliki kedamaian. Dengan kata lain, kita tidak akan mungkin hidup dengan normal jika kita selalu dihantui dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kalau sesuatu terjadi di dalam hidup kita, lebih daripada itu kita tidak dapat menjalani hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kalau kita setiap hari Bapak Ibu dihantui atau hidup di dalam ketakutan, kita butuh Tuhan. Kita butuh kedamaian yang daripada Tuhan di dalam hidup kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu, tadi bagian firman Tuhan yang baru saya bacakan di sana, kita dapat melihat sesungguhnya di sana ada dua jenis damai. Damai yang pertama adalah damai yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan yang kedua adalah kedamaian yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadamu. Yang pertama Bapak Ibu, damai yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bapak Ibu pernahkah mendengar sebuah istilah no pain, no gain? Artinya apa? Artinya tidak ada pengorbanan,
maka tidak ada hasil. Ataukah pernahkah Bapak Ibu mendengar sebuah istilah atau peribahasa Tiongkok yang mengatakan "Tianxia meiou mianfei de wucan"? Artinya apa? Artinya tidak ada makan siang yang gratis di kolong langit ini. Jadi semuanya itu harus didasarkan pada usaha kita sendiri. Kenapa? Kenapa kita harus berusaha? Kenapa kita harus bekerja? Karena kita adalah buruh, kita adalah pekerja, kita adalah manajer, kita adalah direktur, kita adalah CEO, mungkin kita adalah presiden di dunia ini. Tetapi sederhananya Bapak Ibu, kita hanyalah karyawan yang diberi mandat untuk bekerja, diberi mandat untuk mengelola dunia ini, dan kita bukan pemilik atas dunia ini. Untuk itu kita harus berusaha keras untuk mendapatkan segala sesuatu. Maka sama halnya ketika hari ini kita berbicara tentang damai yang diberikan oleh dunia kepada kita. Ini menjadi suatu kenyataan bahwa sebenarnya dunia mungkin menawarkan sesuatu secara gratis kepada kita. Tetapi kenyataannya dunia tidak pernah memberikan sesuatu secara gratis kepada kita. Semuanya harus diusahakan. Demikian juga halnya kedamaian Bapak Ibu. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Atau pernahkah Bapak Ibu mendengar sebuah kalimat yang mengatakan siapa yang kuat, dia yang menang. Kalimat ini sepertinya hanya berlaku bagi binatang ya Bapak Ibu ya, yang hidup di dalam hutan atau rimba belantara. Tapi ternyata tidak. Kita lihat kehidupan di dalam rimba belantara binatang, memang terjadi persaingan yang ketat untuk bisa bertahan hidup di antara binatang dalam arena yang disebut sebagai rantai makanan, dimangsa dan memangsa, dibunuh atau membunuh. Ini adalah sesuatu yang lumrah. Dan untuk itu yang kuat, dialah yang menang dan dialah yang berkuasa. Dan kita lihat di dalam kehidupan rimba belantara manusia, sama Bapak Ibu, terjadi persaingan yang ketat untuk bisa bertahan hidup di antara manusia dalam arena yang disebut dengan rantai makanan. Dimangsa atau memangsa, dibunuh atau membunuh. Yang kuat dialah yang menang dan yang berkuasa. Dan hal ini dapat kita lihat nyata terjadi di sekitar kita. Bagaimana negara-negara yang kuat menindas negara-negara yang lemah. Bahkan Bapak Ibu, di saat ada negara-negara yang tertimpa musibah seperti kebakaran, banjir, kelaparan, kesulitan ekonomi, bahkan sakit penyakit, Bapak Ibu, sebagian negara bukannya membantu, tetapi justru menertawakan, mendiskreditkan, mengucilkan negara-negara tersebut. Merasa diri lebih hebat, lebih berkuasa, perasaan lebih unggul dari negara-negara tersebut. Mereka lupa bahwa siapa penguasa sesungguhnya, siapa raja di atas segala raja, presiden di atas segala presiden. Bapak Ibu, kita lupa siapa diri kita. Kita adalah sama-sama manusia. Bapak Ibu, saya katakan negara-negara yang tertawa itu sampai hari ini, sampai akhirnya Bapak Ibu, negara-negara yang tertawa itu pun mengalami hal yang serupa, bahkan lebih parah lagi. Sama seperti yang belakangan ini melanda begitu banyak negara, bahkan di mana kita berada saat ini. Virus corona yang merebak dan merajalela, yang di bulan Desember yang lalu mulai melanda salah satu daerah di Tiongkok, yang kini meluas sampai hampir ke seluruh dunia. Sehingga oleh WHO ini dikategorikan sebagai sebuah pandemi, di mana saat ini telah menjangkiti hampir 550.000 orang di seluruh dunia, dan menyebabkan hampir 25.000 orang mengalami kematian. Bapak Ibu, di saat-saat ini koran mana yang tidak setiap hari mengupdate tentang jumlah orang terjangkit dan korban kematian? Berita televisi atau radio mana yang tidak membicarakan hal ini?
Media sosial mana yang tidak setiap hari mempost tentang peristiwa ini? Sudut bagian kota mana yang tidak membahas tentang hal ini? Ada tidak Bapak Ibu? Tidak ada. Saat ini seakan-akan tidak ada yang lebih populer, tidak ada yang lebih hebat, lebih berkuasa dari virus corona. Sehingga olehnya banyak negara-negara bahkan mulai Bapak Ibu dan sudah menutup pintu masuk ke negaranya, menyatakan perang atas virus corona. Penduduk-penduduk dianjurkan untuk tetap berada di rumah, bekerja dari rumah, melakukan aktivitas dari rumah. Banyak yang kemudian merasakan aktivitasnya terganggu, rutinitasnya menjadi kacau balau. Kepanikan terjadi di mana-mana. Rasa khawatir yang berlebihan dan ketakutan yang tidak berdasarkan akal sehat pun terjadi. Bapak Ibu, kita seakan-akan memiliki kaki tetapi tidak dapat berjalan. Kita tak berdaya menghadapi semua ini. Kita hidup di dalam ketidakpastian. Kita hidup seperti di dalam penjara. Tiba-tiba saja kita kehilangan kebebasan. Saudara-saudari, apakah hal ini yang saya sebutkan tidak Anda alami hari ini? Bapak Ibu, kita ketahui bagaimana parahnya penyebaran virus corona di Italia dan berapa banyak korban kematian di sana Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, mungkin kita tidak tinggal di Italia dan apa yang terjadi di sana tidak seperti yang terjadi di negara kita tinggal. Tetapi tidakkah kita juga berpikir bahwa apa yang terjadi di sana mungkin juga akan terjadi di negara kita? Ketika kita mendengar curhat dari seorang dokter, sebagaimana berita yang saya baca di Italia mengatakan, mereka dokter-dokter itu tidak merasa lagi mereka sebagai dokter. Mereka mengatakan tidak ada lagi ahli bedah, ahli urologi, ahli ortopedia. Dikatakan mereka hanyalah dokter-dokter biasa yang menjadi satu tim yang menghadapi tsunami yang melanda mereka. Setiap hari mereka harus memilih siapa yang hidup dan siapa yang mati, Bapak Ibu. Bayangkan perasaan yang begitu berat yang menekan kehidupan mereka. Bahkan ada lagi salah seorang yang di Italia mengatakan saat ini adalah keputusan yang tepat untuk tetap berada di rumah. Masa depan kita dan masa depan negara kita ada di tangan kalian. Di media sosial juga ramai di-post, I stay at work for you, you stay at home for us. Kami tetap bekerja untuk Anda dan Anda tetap di rumah untuk kami, untuk Singapura, untuk Indonesia. Bapak Ibu, semua ini memperlihatkan kepada kita sebuah kenyataan bahwa betapa sangat amat berbahaya dan ngerinya virus ini. Apa yang awalnya kita banggakan, apa yang awalnya kita sombongkan, apakah itu kekayaan, apakah itu kedudukan, kepintaran, kesehatan, Bapak Ibu, semua itu tidak ada apa-apanya ketika diperhadapkan dengan virus ini. Lantas demikian mengerikan virus ini, Bapak Ibu, menjadi satu pertanyaan bagi kita orang-orang yang percaya. Apakah ini juga menyurutkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan? Sehingga Tuhan tidak lagi menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak lagi menjadi Raja di dalam hidup kita. Kita kehilangan damai semula yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada seorang rapper Amerika, rapper Kristen, dia mengatakan perkataan demikian. We fear circumstance so much because we fear God so little. Artinya kita takut dengan keadaan kita karena kita begitu sedikitnya takut kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketakutan yang sejati adalah sebenarnya takut akan Tuhan dan bukan kepada manusia ataupun keadaan sekitar kita. Bapak Ibu, bayangkan, saya mengajak kita untuk membayangkan jika kita takut kepada Tuhan seperti kita takut kepada virus corona. Setiap hari Bapak Ibu kita mengecek kondisi kerohanian kita seperti kita mengecek suhu tubuh kita. Kita membasuh Bapak Ibu jiwa kita seperti kita membasuh tangan kita setiap saat.
Kita memaskeri diri kita dari virus yang namanya dosa, seperti kita memakai masker untuk menghindari virus corona. Kita mengisolasi diri kita hanya untuk dekat kepada Tuhan, seperti kita mengisolasi diri kita sendiri dari virus corona. Bapak Ibu, pernahkah kita bertanya apa yang sedang Tuhan kerjakan? Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui wabah sakit penyakit ini? Sadarkah kita betapa fananya kita? Apapun yang kita dapatkan dengan kekuatan sendiri dapat berubah dan hilang dalam sekejap mata. Awalnya kita berpikir bahwa dengan usaha dan materi yang kita peroleh itu dapat memberikan kita sebuah jaminan kedamaian. Tetapi sekarang Bapak Ibu tidak lagi menjadi jaminan, bahkan tidak dapat memberikan kedamaian atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, kedamaian yang diberikan oleh dunia adalah kedamaian yang bersifat semu, yang bersifat fana dan sementara saja. Untuk itu saya mengajak setiap kita untuk berbalik kepada Tuhan. Mari kita berbalik kepada firman-Nya. Terimalah kedamaian yang diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus kepadamu. Karena kedamaian itu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup memberikan kedamaian ini kepadamu. Dan hanya Dialah yang memberikan damai ini secara gratis atau cuma-cuma. Kenapa Bapak Ibu? Karena Dialah pemilik yang sesungguhnya dari dunia ini. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Bahkan kita manusia adalah ciptaannya. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Raja Damai. Dan kedamaian yang Dia berikan bukanlah kedamaian dalam arti materi, tetapi kedamaian yang jauh daripada materi, yaitu kedamaian dalam arti batiniah, jiwa kita, kedamaian dalam arti rohani. Dia tidak memberikan kita sesuatu agar melaluinya kita beroleh damai. Misalnya memberikan kita suatu barang atau suatu jimat atau barang lainnya Bapak Ibu. Tetapi lebih daripada itu, Dia memberikan dirinya kepada kita sebagai jaminan atas kedamaian itu. Dia tidak lagi menganggap saudara sebagai anak-anak yang kalau menangis diberikan permen supaya tenang. Tidak. Ia justru memberikan dirinya. Kehadirannya lah yang membuat kita merasakan ketenangan. Dan kehadirannya lah sekali lagi Bapak Ibu yang memberikan kita kedamaian yang sejati. Maka untuk itu Bapak Ibu, bagaimana kita memperoleh kedamaian sejati itu? Bapak Ibu, sederhana sekali. Serahkanlah dirimu kepadanya. Serahkanlah tahta kedudukan raja di dalam hatimu kepadanya. Izinkan Dia menjadi raja di dalam hidupmu, memerintah di dalam hatimu hari ini. Kalau Dia telah menjadi raja di dalam hidupmu, memerintah di dalam hatimu, maka engkau akan merasakan kedamaian yang sejati. Saat ini Dia memerintahkan kita Bapak Ibu di dalam firman-Nya, janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena Aku besertamu mulai hari ini sampai kedatanganku untuk kedua kalinya. Amin. Bapak Ibu, mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan sebuah lagu pujian, Kala Ku Cari Damai. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini.
Ibu, saat ini bagi kita yang mau memberikan persembahan, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita dapat melihat di dalam PowerPoint, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ataupun PayNow. Saat ini mari kita sama-sama menaikkan doksologi. Kita tetap berdiri, kita naikkan pujian yang terakhir, sebab Dia hidup. Sambil kita bertepuk tangan. Saat ini kami memohon belas kasih, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih setia, pengampunan yang daripada Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa beserta dengan kita sekalian dimanapun kami berada, dimanapun Anda berada, sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Amin. Saat teduh, kebaktian selesai.